Kenapa Tuhan memberikan keistimewaan ini? Dan ketika waktu manusia diciptakan di Taman Eden, itu betul-betul kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah. Itu dua hal yang kita percaya bahwa keselamatan itu nggak akan mudah hilang. Kenapa? Karena kita Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Saudara semua di NDC Podcast pada hari ini. Dan Saudara, pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial, luar biasa. Dan beliau adalah salah seorang pastor di NDC juga. Dan kita sambut bersama-sama Pastor Joshua Husada. Shalom Pastor. Shalom J. Wah, kehormatan bisa kedatangan nih teaching pastor di NDC. Mau tahu nih, udah berapa lama Pastor Josh jadi full timer sih di NDC? Kurang lebih ada 25 tahun kali ya. 25 tahun berarti dari tahun 2000? 2000-an. Tapi Wow. dulu pernah juga tahun 92 ya, waktu awal-awal merintis saya pernah juga terlibat di dalam bagian NDC juga gitu. 92 berarti pas di Jalan Morotai? Dalam Morotai tahu juga. Ya. Udah kenal Pastor Udah, Joshua tuh? udah. Pastor Josia, sorry. Oh udah kenal, karena saya kenal Pak Yosia dari saya kelas 2 SMP kali ya. Hah? Waktu itu Kok bisa? masih saya 2 SMP, Pak Yosia masih sekolah Alkitab di Seminari Bethel. Pertemuan saya di kota Tasikmalaya waktu itu. Dari Gitu. situ kenalan. Kenalan terus- waktu saya ke Jakarta sekolah Alkitab juga ya. Pastor Yosia ngajak saya untuk terlibat juga dalam pelayanan Pak Yosia waktu itu di Petamburan gitu. Oke. Jadi sekarang umur Pastor Joshua tuh udah umur berapa? Boleh tanya dong? Boleh tanya nggak? Wah, ya sudah lebih dari seabad lah. Ya Oke. 50 atas. 50 ke atas, tapi di bawah 60 Mas Yan ya. 54 lah tepatnya. Oke. Udah berkeluarga ya Pastor Joshua ya? Ya pasti udah. Anaknya 2 ya? Anak 2. Siapa namanya? Joen dan Joel yang pertama. Joel, ya. Umur? Joel Esther Husada, yang kedua Joen Esther Husada. Oke, umur berapa yang pertama? 13 dan 12. Oke deh. Siap. Thank you Pastor sekali lagi. Istri nggak ada ditanya nih. Istri Ci Josephine. Ya, istri Ci Josephine. Iya, Josephine Sunarno namanya. Baru keluarin single sama istrinya ya. Iya. 2 minggu lalu ya. Iya. Wah, dicek juga boleh saudara-saudara yang datang, yang menyaksikan. Pastor, sepanjang podcast ini kita akan membahas mengenai kehendak bebas dan pertarungan batin katanya. Itu ngomongin mental health di kalangan milenial dan Gen Z katanya nih ya. Nah, Pastor Josh, kita langsung aja. Saya langsung ingin bertanya kepada Pastor Joshua. Menurut Pastor Joshua dari sudut pandang Alkitab, apa sih yang dimaksud dengan free will atau kehendak bebas? Ya. Kehendak bebas menurut Alkitab ya adalah kehendak bebas manusia di dalam kesadaran dan tanggung jawabnya ketika dia memilih berbagai kemungkinan tindakan dan yang terutama mentaati atau menolak kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Itu dimaksud dengan kehendak bebas. Apakah kehendak bebas ini ada hubungannya dengan keselamatan? Oh ya udah pasti. Pasti dong. Udah pasti. Kehendak bebas. Jadi kehendak bebas manusia itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan ya bagi manusia. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oke. Oleh karena itulah manusia dikatakan imago Dei, ya segambar dan serupa dengan Allah. Oke. Artinya apa? Artinya karakter Allah, sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa tentunya. Nah kalau kita baca di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6, di situ kan dikatakan, ya, apakah manusia sehingga engkau, saya buka dulu ya. Ya. Apakah Mazmur 8 ayat 5 sampai 7, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah,
dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi manusia itu punya keistimewaan. Oke. Karena dia punya, di sini dikatakan kemuliaan, hormat, dan juga kuasa. Tuhan memberikan kepadanya otoritas, kuasa untuk bisa memerintah. Oleh karena itulah kenapa manusia itu punya kemampuan untuk dia memilih, Oke. untuk dia memutuskan, karena dia beri mandat oleh Tuhan. Nah itulah keistimewaan manusia daripada binatang. Oke. Karena manusia punya hak istimewa ini, free will. Oke. Dan oleh karena itulah kenapa manusia diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan itu kemampuan untuk bisa memiliki pertimbangan di dalam memutuskan hal-hal moral, mana yang benar, mana yang salah gitu. Oke. Ya, Tuhan taruh di dalam diri manusia hati nurani. Oh iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Berbeda dengan hewan. Iya, betul. Kalau hewan dia nggak punya pertimbangan antara benar atau salah, antara moral atau tidak, itu Betul. hewan nggak punya. Nah oleh karena itulah kenapa inilah keistimewaan manusia. Oleh karena itu Tuhan menaruh ya sifatnya, karakternya, otoritasnya ya di dalam diri manusia. Oke. Tapi ada beberapa jemaat nih, Pastor Joshua tanya, mungkin Pastor Joshua juga sering ditanyain, kalau memang Tuhan itu udah tahu hasil atau outcome dari semua pilihan kita, Ya. ngapain ada free will? Ngapain ada free will gitu katanya? Kan Tuhan udah tahu semuanya. Ngapain perlu ada yang namanya kehendak bebas? Apalagi tadi kan kita juga sempat diskusi nih, ada yang bilang kalau Calvinis percaya kehendak bebas itu nggak menjadi titik atau keselamatan karena udah dipilih. Kalau misalkan Arminian yang ke NDC di Arminian ya, NDC. Iya, lebih cenderung ke Arminian gitu. Lebih cenderung ke Arminian. Nah, kehendak bebas itu sebenarnya menentukan juga keselamatan. Nah, itu gimana tuh, Pastor Josh? Kalau kita bicara ke sini memang sudah langsung lompat ya kepada hal-hal yang menyangkut keselamatan ya. Tapi kita harus memahami dulu bahwa pada dasarnya ketika manusia awal diciptakan, manusia itu punya kehendak bebas yang pure, yang tanpa ada ikatan apapun. Dan karena manusia diciptakan memang sebagai partner dari Allah, Tuhan tuh mau menciptakan manusia sebagai partner supaya bisa berhubungan, berkomunikasi, hubungan yang saling mengasihi. Nah oleh karena itu manusia itu bukan didesain seperti robot yang nggak punya interaksi dengan Allah, yang nggak ada respon apapun. Kalau robot kan hanya by order melakukan sesuatu berdasarkan perintah. Oleh karena itulah manusia itu istimewa. Kenapa? Dia punya inisiatif, dia punya hasrat, dia punya juga respon menyikapi Allah gitu loh. Nah oleh karena itulah di sini kita lihat bahwa kenapa Tuhan memberikan keistimewaan ini. Dan ketika waktu manusia diciptakan di Taman Eden, itu betul-betul itu manusia yang betul-betul merdeka. Wow. Itu. Yeah. Nah, Tuhan memberikan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat di dalam Taman Eden. Itu sebetulnya sebagai ujian untuk mengetahui, meskipun Tuhan dalam kemahatauannya udah tahu hasilnya gitu. Tapi Tuhan menghendaki sebetulnya manusia itu punya satu sikap, satu pilihan yang benar gitu. Oke. Nah, cuma apa yang terjadi di Taman Eden itu, nah kita tahu ceritanya kan, bahwa Tuhan kasih kebebasan loh, kemerdekaan. Semua pohon boleh dimakan, ya. Tapi hanya ada satu pembatasan. Satu pohon ini yang tidak boleh dimakan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi manusia gagal dalam hal mengambil pilihan. Oleh karena itulah ketika manusia gagal tidak mentaati Tuhan di Taman Eden itu, dosa mulai mengikat manusia. Sehingga dari situlah sebetulnya manusia nggak merdeka lagi. Karena kita ini sejak jatuhan dosa kita diperbudak oleh dosa. Sehingga apapun yang kita pikirkan,
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan dalam hidup kita itu cenderung untuk melakukan hal yang salah. Oke. Itu. Ya, sinful nature ini ya. Nah, sinful nature ini itu yang terjadi gitu. Betul. Nah, oleh karena itulah proses inilah yang kita tahu akhirnya tujuan Tuhan adalah mengembalikan manusia kembali. Oke. Bukan cuma menyelamatkan manusia, tapi mengembalikan kembali gambar Allah yang telah rusak di dalam diri manusia gitu. Mengembalikan kembali. Oke. Nah, di dalam proses keselamatan ini memang Oke. kita melihat ya bahwa ternyata kalau kita bicara tentang kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah, Ya. itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Bagaikan rel kereta api, dua rel itu nggak bisa terpisahkan itu. Dan itu juga satu misteri dan juga menimbulkan perdebatan Ya. yang tidak pernah Ini habis-habisnya udah ratusan tahun perdebatannya. Ya. perdebatannya gitu. Nah, kenapa konsekuensinya dari hal ini adalah karena dua hal ini muncul pandangan-pandangan teologi yang lain. Nah, salah satunya yaitu tadi Ya. soal Calvinis misalnya, Calvinis, ya. memandang bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Ya. manusia mengalami yang namanya totally damage, kerusakan total. Ya, betul. Sehingga manusia tidak punya kemampuan untuk merespon anugerah Allah. Nah, oleh karena itulah manusia hanya bisa diselamatkan itu by grace, semata-mata anugerah Tuhan yang memilih dia. Oke. Karena kalau tanpa Tuhan yang berinisiatif memilih dia, Ya. maka nggak mungkin, karena manusia tidak punya kemampuan untuk bisa merespon anugerah Tuhan itu. Oke. Nah, beda dengan pandangan Arminian. Ya. Kalau Arminian, John Wesley menyatakan bahwa manusia mendapatkan anugerah pendahulu. Nah, bahasanya seperti itu. Oke. Artinya manusia yang sudah totally damage, Ya. rusak, Ya. sehingga dia tidak punya kemampuan untuk merespon Tuhan. Karena cenderungnya tadi berdosa kan, Ya, oke. melakukan dosa terus kan. Nah, Tuhan memberikan anugerah sehingga dalam ukuran tertentu manusia bisa merespon Tuhan. Oke. Sehingga anugerah itu berlaku buat semua orang. Ya. Tergantung sekarang respon dari manusia itu bagaimana. Betul. Nah, kalau orang merespon, dialah yang akan menerima keselamatan. Oke. Nah, inilah perbedaan yang saya katakan tadi, Ya. berkembang dari dua hal tadi, Ya. kehendak bebas manusia dan kedaulatan Dalam Allah. Tuhan. Ya. Wah, Gitu. thank you nih. I let the teaching pastor do the talking ya, saudara ya. Saya biarkan teaching pastor yang ngomong banyak nih karena teaching pastor Joshua ini bertanggung jawab. Wah, atau enggak bukan bertanggung jawab ya. Yang banyak involve menentukan topik bulanannya kita. Nah, karena itu kalau masalah teologi, wah, Pastor Joshua udah top deh, ngomong Calvin, Arminian, wah udah langsung dalam. I let him do the talking yang banyak ya saudara ya. Thank you loh Pastor Josh. Jadi kalau gitu NDC itu mengarah ke Arminian ya. Lebih mengarah ke Arminian. Iya, Di tengah tapi ke Arminian. Kita mengarah ke Arminian, artinya respon manusia itu sangat penting Ya. untuk bisa meresponi panggilan atau anugerah Tuhan. Nah, cuma kita tidak memandang keselamatan itu sesuatu yang mudah hilang, ya, karena juga ada golongan yang ya keselamatan itu memang bisa hilang kalau di dalam Arminian kan, gitu. Tapi kalau kita mempercayai tidak mudah hilang. Tidak mudah hilang. Kenapa? Karena 1 Petrus 1:5 firman Tuhan mengatakan, ya saya bacakan ya, 1 Petrus 1:5 dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita percaya bahwa keselamatan itu nggak akan mudah hilang. Kenapa? Karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita itu. Oke. Nah, itu yang menjadi keyakinan kita di NDC. Oke.
Jadi nggak dikit-dikit orang jatuh dalam dosa langsung Iya, wah kalau iya. tiba-tiba langsung keselamatannya hilang gitu kan. Bohong dikit gitu misalkan. Bohong dikit, berdosa langsung hilang gitu kan nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Maksudnya kan ada orang sampai takut kan. Wah jangan-jangan waktu pas dia bikin dosa jantungnya berhenti mati langsung. Wah dia dalam keadaan dosa nih. Berarti dia langsung masuk neraka. Nggak begitu. Ya. Iya. Artinya Tuhan tentu akan memelihara. Itu nggak mudah sekali hilang gitu. Oke. Thank you Pastor Josh. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas spesial kepada manusia. Itu bukan jebakan tapi sebuah tanggung jawab yang mulia ya. Jadi karena kita sudah kita percaya kita dapat anugerah dari Tuhan. Karena itu kita mau mempergunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan, yang spesial tadi yang Pastor Joshua bilang untuk sebuah tanggung jawab. Nah, cuma kalau memang misalnya ada orang dia melakukan satu misalnya kesalahan atau dosa ya. Jadi anugerah itu bukan kesempatan untuk kita melakukan dosa. Kunci menjadi orang Kristen ya, kalau kita harus pahami bahwa kehendak kita, perintah, larangan Tuhan itu sebetulnya mengarahkan kita